Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Selamat tahun baru 2023. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Berlimpah-limpah, berlimpah-limpah, berlimpah-limpah. Haleluya. Silakan duduk saudara yang kasih. Shalom saudara yang kasih. Waktu berjalan dengan sangat cepat. Tanpa terasa kita sudah memasuki minggu pertama dalam tahun yang baru, tahun 2023. Saudara, setiap kali memasuki tahun yang baru, biasanya kita membuat rencana. Apa yang akan kita kerjakan sepanjang tahun 2023 ini dan seterusnya. Mungkin sudah punya rencana dalam bidang bisnis saudara. Mungkin sudah akan mengembangkan bisnis saudara. Dalam bidang pekerjaan. Dalam bidang pendidikan, mungkin saudara ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Atau mungkin sudah punya rencana dalam bidang keluarga. Mungkin tahun ini sudah merencanakan untuk menikah. Atau tahun ini sudah merencanakan untuk punya anak. Atau menambah anak yang saudara sudah memiliki. Semuanya itu bagus saudara, tidak yang salah. Karena kita masih hidup di dunia. Jadi kita perlu makan, minum, pakaian dan sebagainya. Ya, itu sangat penting. Tapi pertanyaannya, apakah sudah hanya membuat rencana dalam bidang jasmani? Untuk hidup saudara sehari-hari di bumi ini? Ataukah saudara juga membuat rencana dalam bidang rohani? Untuk kerohanian saudara? Untuk jiwa saudara? Karena apa yang jasmani, itu pasti kita tinggalkan di bumi ini kalau kita meninggal dunia atau kita rapture. Benar atau benar? Tapi yang rohani, jiwa kita, apa yang kita lakukan untuk jiwa kita, itu akan kita bawa sampai ke dalam kekekalan. Jadi sekali lagi pertanyaannya, apakah memasuki tahun ini, saudara sudah punya rencana dalam bidang rohani? Khotbah saya hari ini, saya beri judul, pernahkah saudara mengalami Tuhan? Jadi saya ingin mengajak saudara tahun ini memastikan bahwa engkau sudah mengalami Tuhan. Bahwa saudara sudah punya hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Saudara sudah intim dengan Tuhan. Saudara sudah mengalami Tuhan secara pribadi. Atau bagi saudara mungkin Tuhan itu hanya ya sekedar sebutan. Ya karena kita orang Kristen, Allah itu Tuhan kita. Yesus Tuhan kita. Atau pernahkah saudara benar-benar merasakan bahwa Tuhan itu hidup? Apakah Allah yang saudara sembah itu Allah yang hidup bagi saudara? Atau hanya sekedar katanya orang, Tuhan itu hidup. Katanya orang, Tuhan itu baik. Katanya orang, Tuhan itu berkuasa. Tapi apakah saudara pernah merasakan hadirat Tuhan? Apakah engkau punya hubungan pribadi dengan Allah? Apakah engkau pernah mengalami mujizat Tuhan? Apakah engkau pernah mengalami pertolongan Tuhan? Sekali lagi pertanyaannya, pernahkah saudara mengalami Tuhan? Saya berharap, saya berdoa tahun ini dan seterusnya. Saudara punya tekad yang bulat. Aku mau mengalami Tuhan di dalam hidupku sekarang dan seterusnya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Pernahkah saudara mengalami Tuhan? Kalau belum, there is something wrong. Ada sesuatu yang keliru. Ada sesuatu yang salah. Kenapa demikian? Karena kekristenan itu bukan sekedar suatu agama dengan setumpuk peraturan. Do this and don't do that. Yang ini boleh dilakukan, yang itu tidak boleh dilakukan, ini boleh, itu tidak boleh, dan seterusnya. Bukan. Kekristenan bukan hanya setumpuk peraturan-peraturan yang harus kita jalankan. Tapi kekristenan sesungguhnya, pada hakikatnya, pada intinya, itu bicara tentang hubungan. Hubungan antara Allah dengan kita. Loh Pak, apa maksudnya Pak? Saudara, kekristenan itu diawali dengan yang disebut kelahiran baru. Born again. Ketika saudara bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat di dalam hidup saudara, dalam hati saudara.
Maka pada saat Tuhan Yesus dalam rupa Allah Roh Kudus disebut juga Roh Yesus, Roh Kristus. Saudara baca di dalam kitab Kisah Para Rasul. Ketika Roh Kudus, Roh Yesus masuk dalam diri kita, hati kita, saat itulah kita disebut mengalami kelahiran baru. Born again. We became a new creation. Kita menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Saat saudara dan saya mengalami kelahiran baru, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, bukan hanya di bibir tapi dalam hati, dalam hidup kita. Saat itulah kita menjadi ciptaan baru. Saat itulah kita diubahkan dari manusia jasmani yang lahir dari seorang wanita menjadi seorang manusia rohani yang lahir dari Allah, yang lahir sebagai warga negara kerajaan Allah. Pada waktu itulah, waktu kita menjadi ciptaan baru, mengalami kelahiran baru, saat itulah saudara dan saya menjadi anak-anak Allah. Bapak Allah, Bapa menjadi Bapa kita, dan kita semua menjadi anak-anaknya. That what Christianity means. Itulah yang disebut kekristenan. Sekali lagi, kekristenan bukan sekedar setumpuk peraturan. Lakukan ini, jangan lakukan itu. No, itu hanya tambahannya. Tapi yang inti, kekristenan bicara soal hubungan. Hubungan antara Allah sebagai Bapa kita dan kita sebagai anak-anaknya. Do you understand? Berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Selanjutnya, kita terus bicara soal hubungan. Setelah kita lahir baru, selanjutnya Yesus dalam rupa Allah Roh Kudus. Roh Kudus disebut juga Roh Yesus, Roh Kristus. Sesuai dengan Kisah Para Rasul. Allah Roh Kudus terus membimbing kita sampai kita masuk ke dalam surga. Itu bicara soal hubungan. Ya, saya ulangi. Kekristenan itu intinya adalah hubungan. Kekristenan dimulai ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Saat itulah kita diangkat jadi anak Allah dan kita mulai punya hubungan. Allah, Bapa sebagai Bapa kita dan kita anak-anaknya. Selanjutnya kekristenan bicara terus soal hubungan. Setelah kita jadi anak Allah, Bapa menghendaki supaya kita jadi anak Allah yang seperti Yesus. Yang serupa dengan Yesus. Yang punya karakter seperti Yesus. Dan untuk itulah Yesus dalam rupa Allah Roh Kudus, Roh Yesus, terus membimbing kita sampai kita masuk ke dalam surga. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa mengalami Tuhan? Bagaimana caranya kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi? Bagaimana caranya kita bisa merasakan hadirat Tuhan? Bagaimana caranya kita bisa mengalami kuasa Allah? Bagaimana caranya kita bisa mengalami perlindungan Allah, penyertaan Allah, tuntunan Allah, kuasa Allah, mujizat Allah, berkat-berkat Allah? Bagaimana caranya punya hubungan yang erat dengan Allah? Caranya, setelah kita lahir baru menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, setelah kita menjadi anak Allah, don't stop, jangan berhenti. Seperti banyak orang Kristen berhenti sampai di situ. Mereka pikir kekristenan itu hanya menjadi anak Allah, hanya lahir baru, dibaptis, jadi anak Allah. Selesai. Enggak, saudara. Kekristenan tidak berhenti sampai lahir baru. Kelahiran baru itu baru permulaan. Apa, saudara? Permulaan awal. Langkah pertama. Tapi Bapa mau supaya kita bukan hanya menjadi anak Allah, tapi anak Allah yang seperti Yesus.
yang punya karakter seperti Yesus. Dan karena itu setelah lahir baru, izinkan Roh Kudus yang di dalam kita memproses kita hari lepas hari, day by day. Supaya karakter kita yang duniawi, karakter lama kita yang berdosa itu boleh ditanggalkan. Dan diganti dengan karakter seperti Kristus. Saudara, proses Roh Kudus untuk membawa kita menjadi makin serupa dengan Kristus, itu bisa digambarkan seperti seorang pemahat patung. Saudara, kalau seorang pemahat akan memahat patung, misalkan patung kepala manusia gitu, dia pertama mengambil sebongkah batu atau kayu besar, kemudian mulai dibentuk pola dasar, bentuk dasar. Ya kalau dia ini mau mengukir kepala manusia, pasti dibentuk kepala bulat dulu, saudara. Ya. Nah waktu mengukir pertama kepala bulat kan masih kasar, saudara. Itu dipakai pahat yang besar, saudara. Ya, bagian-bagiannya dicopot besar-besar, saudara. Tapi kemudian dia mulai mengukir mata, hidung, mulut, telinga dan sebagainya. Itu tidak bisa pakai pahat besar, saudara. Pakai pahat yang kecil. Pelan-pelan dengan teliti, ya dipahat. Sampai terbentuk bentuk mata, mulut, hidung, telinga dan sebagainya. Pekerjaannya halus, makin detail. Demikian juga saudara dan saya. Dulu ketika kita baru bertobat, saudara, masih banyak karakter duniawi yang tidak berkenan pada Allah masih melekat dalam hidup kita. Sekalipun kita sudah diangkat jadi anak Allah. Mungkin itu kesombongan, iri hati, suka benci orang, suka gosip, ya, suka ini, suka itu, hal-hal yang tidak benar. Nah pertama-tama, seperti pemahat patung yang ahli, Tuhan akan membentuk bentuk dasarnya dulu. Ya misalkan kalau kepala kan bentuknya bulat, gak mungkin kepalanya lonjong gitu, saudara. Ya, dibentuk dulu dengan pahat besar. Dikupas bagian-bagian besar. Demikian juga dengan kita. Ketika Tuhan mulai memproses kita, Roh Kudus mulai memproses kita supaya menjadi makin lama makin serupa dengan Yesus. Karakter-karakter kita yang kasar-kasar, yang paling jelek dalam hidup kita itu ditanggulangi dulu oleh Tuhan. Ya kalau saya sudah pernah bersaksi beberapa kali, karakter saya dulu sangat sombong. Nggak mungkin Tuhan bisa pakai saya sebagai hamba Tuhan, punya karakter seperti itu. Dan Tuhan kerjain saya dengan menyakitkan, saudara. Ya, saya pernah cerita, saksikan, saya dipecat dari pekerjaan bukan karena korupsi, bukan karena mencuri, tapi karena tidak melaporkan kedatangan petugas pajak. Wah, sakit sekali, saudara. Kemudian saya ikut suatu gereja, ya, saya diskors 2 tahun, bukan karena pelanggaran nyuri uang gereja atau apa yang aneh-aneh, saudara. Hanya karena ngomongin, bicara dengan Pak Gembala, supaya Pak Gembala jangan terlalu keras seperti itu. Saya diskors 2 tahun, saudara. Waduh, sakit sekali, saudara. Tapi itu bagus, sangat bagus. Saya sangat bersyukur sekarang. Karena dengan hajaran yang sangat keras itu, akhirnya kesombongan saya yang tadinya sekian rontok. Mungkin sekarang masih ada kesombongan, saudara. Tapi jauh berkurang dibanding ketika saya belum dibentuk menjadi apa yang Tuhan inginkan. Tapi setelah bentuk dasar itu tercapai, saudara. Misalkan tadi kepala itu bulat, maka Roh Kudus sebagai sang pemahat yang ahli mulai menggunakan pahat yang kecil-kecil untuk mulai membentuk mata, hidung, mulut, telinga dan sebagainya. Gak mungkin pakai pahat besar, saudara, akan rusak. Ya, pakai pahat kecil. Dan itu juga yang kita alami, saya alami. Setelah hajaran-hajaran yang keras, yang merontokkan keegoan saya, tapi juga masih banyak hal-hal yang tidak baik dalam hidup saya, tapi Tuhan mulai menanggulangi dengan lebih lembut. Ya. Berkali-kali, kalau saya bersaat teduh, berdoa di pagi hari,
Saya baca Alkitab, tiba-tiba Tuhan tegur saya melalui firman-Nya. Apa yang tadinya saya rencanakan untuk saya lakukan, tiba-tiba Tuhan bilang, ini tidak boleh, ini salah. Itu Tuhan tegur melalui firman-Nya. Dan karena saya sudah lebih peka, saya segera sadar, ya Tuhan, ampuni, saya batalkan. Seperti itu, jadi tidak usah seperti dulu lagi, dihajar dengan keras. Tuhan itu bukan suka menghajar, saudara, tapi itu untuk kebaikan kita. Kalau dulu ketika saya masih wataknya, karakter duniawinya masih kuat, kalau tidak dihajar dengan keras, saya tidak akan mengerti. Ya seperti anak, ya kalau cuma belum ngerti, diomongin aja mungkin tidak sadar. Ya kadang-kadang perlu dipukul dengan cukup keras. Tapi bukan untuk menyakiti, melukai bukan. Tapi untuk kebaikan si anak. Demikian juga Allah. Ya pertama-tama seperti pemahat patung yang ahli. Hajaran keras. Sampai karakter kita mulai terbentuk. Seperti tadi katakanlah batu itu mulai jadi bulat bentuk kepala. Tapi kemudian untuk membentuk detail-detailnya dengan pahat yang kecil. Itu yang saya rasakan. Ketika saya sudah makin peka, makin mengenal kehendak Tuhan, makin meningkat dalam mengenalkan Tuhan, hajaran itu tidak seperti itu lagi. Cukup dengan teguran yang halus. Kadang-kadang bisikan lembut dalam hati, that is wrong my son. Itu salah anakku. Jangan lakukan. Saudara, Tuhan itu baik. Saya itu kalau cerita Tuhan, sering saya nggak bisa nahan air mata. Nah Tuhan itu terlalu baik. Engkau harus mengalami Tuhan. Engkau jangan hanya jadi anak Tuhan yang sekedar orang Kristen. Rugi besar. Allah punya sesuatu yang jauh lebih indah untuk saudara dan saya. Dia sediakan hal-hal yang sangat indah bagi kita. Kalau saudara cuma jadi anak Tuhan tok, sekedar anak Tuhan, saudara rugi besar. Karena Bapamu menyediakan yang jauh lebih besar untuk saudara dan saya. Dan engkau bisa dan harusnya saudara mengalami. Sebagai anak Allah, engkau harus mengalami Tuhan secara pribadi. Engkau mengalami betapa besarnya kasih Allah. Betapa berkuasanya Allah. Betapa engkau menggantungkan hidupmu kepada Allah, pencipta langit dan bumi. Saudara, you will never regret. Engkau tidak akan pernah menyesal. Ketika engkau mengambil keputusan, mulai tahun ini juga, dan seterusnya, aku mau mengalami Allah lebih dan lebih lagi. Aku mau punya hubungan dengan Allah lebih intim lagi, lebih erat lagi. You will never regret. Engkau tidak akan pernah menyesalinya. Tapi engkau akan bersyukur. Seperti saya, sangat bersyukur. Saudara, hari-hari saya sekarang saya lewati dengan rasa bersyukur yang sangat besar. Karena saya sudah saksikan dan buktikan sendiri. Allah yang saya sembah, saudara sembah, adalah Allah yang hidup. Dia bukan Allah yang mati. Dia bukan hanya katanya orang, tapi dia sungguh-sungguh Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa. Makin lama sudah mengiring Tuhan, teguran, itu cukup dengan bisikan yang lembut, yang halus. Dengan firman Tuhan yang sudah baca, engkau sudah mengerti kehendak Dia. Engkau sudah bertobat. Engkau sudah meninggalkan apa yang Tuhan tidak kehendaki. Dan engkau melakukan apa yang Dia mau. Saudara, proses Tuhan, proses Roh Kudus untuk membimbing kita supaya kita menjadi makin serupa dengan Kristus. Itu juga bisa diibaratkan seperti seorang mekanik dari bengkel resmi, pemegang merek.
ketika memperbaiki mobil yang rusak. Ya seperti kalau mobil kita Toyota rusak, paling aman kita bawa ke bengkel resmi Toyota. Ya. Kalau mobil kita Honda, paling bagus kita bawa ke bengkel pemegang merek Honda. Karena di situ mereka pasti mengerjakannya menurut aturan. Ya. Saudara, di bengkel-bengkel itu ada manual book, buku manual. Apa yang harus dilakukan untuk perusahaan tertentu? Ya saya bukan mekanik, saudara, jadi mohon maaf kalau saya keliru. Tapi saya kira saya nggak salah, pasti punya manual book. Bengkel-bengkel resmi itu pasti punya manual book. Ya. Kalau ini rusak, ini yang harus dilakukan. Kalau ini, begitu. Ya tidak asal diganti, dan digantinya pun pasti dengan spare part yang original. Gak mungkin dengan spare part yang KW. Saudara, Roh Kudus memproses kita untuk makin serupa dengan Kristus. Itu juga pakai manual book. Buku panduan. Dan buku panduan kita adalah apa, saudara? Alkitab. Kita diciptakan oleh Allah dan untuk Allah. Dan Allah yang menciptakan kita tahu persis sampai detail-detailnya di dalam hidup manusia yang diciptakannya. Dan supaya manusia menjadi seperti yang Dia kehendaki, yaitu anak Allah yang seperti Yesus, maka Allah mengeluarkan manual book, buku manual yang ditulis oleh para orang kudus dengan ilham Roh Kudus yang menciptakan manusia. Karena itu pasti benar. Katakan pasti benar. Gak mungkin salah. Kalau manual booknya yang lain, bisa keliru. Tapi kalau manual book kita, manusia, kita mengikuti Alkitab yang ditulis dengan ilham Allah sendiri, tidak mungkin salah. Tidak mungkin keliru. Saudara, tadi saya katakan memasuki tahun 2023. Mungkin saudara sudah membuat rencana-rencana untuk kehidupan saudara secara jasmani. Mengembangkan usaha, meneruskan pendidikan, menikah, dan sebagainya. Bagus, nothing is wrong, tidak salah. Karena kita masih hidup di dunia. Kita perlu makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya. Ya. Tetapi, lebih daripada rencana jasmani, saudara dan saya harus punya rencana secara rohani. Kita harus punya rencana bagi jiwa kita. Karena itu kekal. Dan apa kata manual book kita tentang masa depan kita? Manual book kita berkata bahwa yang perlu kita dahulukan adalah yang rohani. Yang apa? Rohani. Maka yang jasmani akan menyusul. Bukan sebaliknya. Dulu kan yang jasmani, rohaninya mengikuti, enggak. Manual book kita berkata, dulu kan yang rohani, maka yang jasmani akan menyusul. Mari kita lihat ayat yang terkenal, Matius 6 ayat 33. Mari kita baca bersama, 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tapi carilah Tuhan dulu. Dan kebenarannya, firman-Mu, kata Alkitab, adalah kebenaran. Cari Tuhan dulu dengan sungguh-sungguh. Dan lakukan kebenarannya, firman-Nya dalam hidupmu. Maka semuanya yang lain yang kau butuhkan dalam hidup ini yang jasmani akan
ditambahkan kepadamu. Oh saudara, dalam hidup saya sudah mengalami hal ini secara nyata. Bukan katanya orang, tapi saya sudah alami sungguh-sungguh. Bagaimana ketika saya mencari Tuhan dengan segenap hati saya, dengan sungguh-sungguh, dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup saya, maka cepat atau lambat, semua, everything that I need, semua yang saya butuhkan dalam hidup ini, Tuhan tambahkan kepada saya. Itu bukan kesaksian orang, saudara, saya alami sendiri. Jadi mulailah hubungan kita dengan Tuhan dengan penyerahan diri kepada Tuhan, dengan menyerahkan diri kepada Tuhan. Setelah saudara dan saya lahir baru menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, don't stop at that point, jangan berhenti pada poin itu. Tapi lanjutkan. Karena Tuhan berkehendak kita bukan hanya jadi anak Allah yang seperti Yesus. Karena itu selanjutnya terus serahkan dirimu pada Tuhan. Untuk diproses oleh Tuhan, oleh Roh Kudus. Sehingga makin serupa dengan Kristus. Saudara, firman Tuhan berkata, tidak tahukah engkau bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Bait itu rumah. Tidak tahukah engkau bahwa tubuhmu adalah rumah Roh Kudus? Karena Roh Allah tinggal di dalam kamu. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Karena kamu sudah dibeli. Dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Jadi kalau kita menyerahkan diri ini kepada Tuhan, itu bukan cari-cari. Memang setelah saudara dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, lahir baru. Diri kita ini segenap hidup kita sudah dibeli oleh Tuhan. Dengan darahnya Yesus di atas kayu salib. Karena ini seluruh hidup kita ini sudah jadi milik Allah. Cuma masalahnya banyak anak Tuhan tidak mau ngakui. Aku sudah terima Yesus. Aku percaya Yesus, aku percaya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Aku percaya. Bagus memang itu awalnya. Tapi selanjutnya, engkau perlu diproses oleh Roh Kudus. Perlu ditanggalkan karakter-karaktermu yang berdosa, diganti dengan karakter seperti Kristus. Dan itu hanya bisa kau lakukan kalau engkau menyerahkan hidup ini pada Tuhan. Untuk diproses oleh Tuhan, sekehendak Tuhan. Sakarepe Gusti Yesus. Saudara, saya ngerti, karena saya juga ngalami. Ketika kita mau menyerahkan hidup ini pada Tuhan, kadang-kadang ada rasa takut, ada rasa khawatir. Kalau aku serahkan hidupku pada Allah, kepada Tuhan, pasrah bongkoan, diserahkan seluruhnya, jangan-jangan nanti Tuhan menyuruh aku melakukan hal-hal yang sangat menyakitkan bagiku. Ya saya tidak tahu lah, misalkan nanti jangan-jangan kita disuruh berhenti bekerja, terus kita disuruh jadi penginjil masuk ke pedalaman hutan di Papua yang belum terjamah manusia. Saya nggak tahu ya, mungkin ada bagian di Papua yang belum terjamah oleh manusia. Kita takut. Ya, kalau kita pasrahkan seluruhnya pada Tuhan kan bisa aja Tuhan begitu. Tapi mau saya katakan, saudara, jangan takut. Katakan jangan takut. Rancangan Allah bagi kita bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan masa depan yang penuh harapan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ya kalau memang Tuhan menghendaki kita seperti itu sakarepe Gusti, sesukanya Tuhan. Ya. Tapi tidak semua manusia disuruh Tuhan untuk jadi misionaris. Saudara bisa jadi misionaris di tempat saudara bekerja. Di sekolah saudara, di lingkungan saudara. Do you understand? Saudara bisa jadi saksi Kristus dimanapun kau berada. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan.
Dan kalaupun Tuhan menyuruh saudara melakukan sesuatu, dia berikan kekuatan, berikan kemampuan, kesanggupan untuk melakukannya. Yang mengerti, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Katakan, aku mau menyerahkan seluruh hidupku kepada Tuhan. Karena aku adalah miliknya. Berikan tepuk tangan yang hebat bagi Tuhan. Jadi saudara, kalau engkau mau mengalami Tuhan, lebih dan lebih lagi, pastikan bahwa engkau sudah menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Karena memang sesungguhnya, kau akui atau tidak kau akui, diri kita adalah milik Tuhan. Karena kita sudah dibeli dengan darah Kristus di atas kayu salib. Lalu selanjutnya, cocokkan hidup kita dengan buku manual ini loh. Dengan buku pegangan ini. Supaya kita menjadi makin serupa. Menjadi seperti yang Bapa inginkan. Yaitu anak Allah yang seperti Yesus. Itu prosesnya saudara. Tapi tanpa penyerahan diri tidak bisa. Kalau engkau terus mempertahankan dirimu, diriku adalah hakku sendiri. Ini milikku sendiri. Engkau tidak akan bisa jadi anak Allah seperti yang Tuhan kehendaki. Tapi kalau engkau berserah, aku akan melihat tangan Tuhan. Jalan-jalan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Dan jalan Tuhan itu yang paling baik dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, perlu saya ingatkan bahwa proses mengalami Tuhan itu tidak mudah. It is not easy. It is difficult. Proses mengalami Tuhan itu tidak mudah, itu sukar. Bukan semuanya berjalan dengan mulus. Seperti kita naik mobil di jalan tol, mulus, bisa jalan dengan kecepatan. Sekarang yang diizinkan berapa? 100 km. Lancar, tidak ada halangan. No. Tidak seperti itu. Pasti ada halangan-halangan. Pasti ada kegagalan-kegagalan. Kegagalan itu disebabkan oleh kelemahan kita sendiri. Karena kita masih hidup dalam tubuh, darah, dan daging ini. Yang cenderungnya berbuat dosa. Tapi mau saya ingatkan saudara, bilang kok gagal dalam pengirianmu pada Tuhan, jangan pernah berpikir sedikit pun untuk lari dari Dia. Engkau pasti celaka. Saya bukan nakut-nakuti saudara. Kalau engkau mengiringi Tuhan dengan sungguh-sungguh, lalu ada kegagalan karena kelemahanmu sendiri. Bukan karena Tuhan. Karena kelemahan dagingmu. Kalau engkau gagal, jangan pernah bahkan berpikir saja untuk lari meninggalkan Tuhan. Kalau itu kau lakukan, saya lihat orang-orang yang seperti itu, pasti celaka. Tapi kalau engkau gagal, tetap pegang tangannya. Berdoa, minta pertolongannya. Dan kau akan lihat, itu bagian dari proses itu. Kau akan lihat tangan Allah yang perkasa. Tangan Allah yang maha kuasa. Tangan Allah yang penuh dengan kasih. Akan diulurkan, menolong kau. Dan mengangkat engkau kembali. Do you understand? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24 menuliskan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya.
tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila dia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menolong tanganku. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Oh, ayat yang luar biasa. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kalau hari ini, tahun ini dan seterusnya, engkau memutuskan untuk mengalami Tuhan lebih dan lebih lagi. Kalau mulai tahun ini dan seterusnya, engkau memutuskan untuk punya hubungan yang intim, lebih erat lagi dengan Tuhan. Saya pastikan, engkau adalah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Dan kalau engkau orang-orang yang hidupnya berkenan pada Tuhan, karena engkau mencari dia dengan sungguh-sungguh, dengan sedalam hati, langkah-langkah hidupmu akan ditetapkan oleh Tuhan. Tuhan akan memimpin hidupmu, menuntun hidupmu kemana engkau pergi. Saudara, saya gak pernah tahu kalau saya ini akan jadi pendeta. Dulu saya berpikir saya akan jadi pengusaha, kaya raya, punya banyak uang, wah hebat dan sebagainya. Saya nggak tahu Tuhan menuntun saya kemari. Tapi sekarang saya sangat bersyukur. Saudara, saya sangat bersyukur saya boleh jadi seperti sekarang ini. Karena Tuhan menetapkan dan menuntun langkah-langkah hidup saya, langkah-langkah hidup saudara. Dan karena kelemahan kita, kadang-kadang kita gagal, kita tersandung, kita jatuh. Tapi jangan takut saudara. Karena Tuhan tidak akan membiarkan kita tergeletak. Tapi Tuhan akan menopang tangan kita dan mengangkat kita kembali. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, buku manual kita, Alkitab ini, harus dipraktekkan. Katakan harus dipraktekkan. Bukan sekedar dimengerti, bukan sekedar dihafalkan teori. Enggak, saudara. Manual buku kita ini harus dipraktekkan dalam hidup. Kita harus cocokkan hidup kita dengan buku manual ini. Dengan Alkitab. Dengan tuntunan, kekuatan, bimbingan dari Roh Kudus. Do you understand? Dan saya perlu beritahu saudara, proses Tuhan bagi kita itu berbeda-beda, tidak ada yang sama. Cara Tuhan memproses saudara tidak sama dengan cara Tuhan memproses saya, tidak sama dengan Tuhan memproses Pak Yudi dan yang lain-lain. Masing-masing Tuhan yang luar biasa punya cara-cara sendiri untuk memproses kita. Karena sifat kita kan lain-lain saudara. Karakter kita lain-lain. Jadi Tuhan pakai cara yang berbeda-beda dalam memproses kita. Tapi semuanya sesuai dengan buku manual ini. Ngerti saudara? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Dan saudara, semakin kita mengikuti dan menghidupi manual buku kita ini, maka karakter kita menjadi makin lama makin serupa dengan Kristus. It's that simple. Sesederhana itu saudara. Enggak usah teori yang muluk-muluk, enggak. Mulai saja. Ya setiap kita pasti sudah memulai dengan terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kelahiran baru. Benar atau benar? Ya saya percaya kita di sini semua sudah lahir baru. Sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Roh Kudus, Roh Kristus sudah masuk dalam diri kita. Lalu ambil langkah selanjutnya. Jangan berhenti di situ. Ambil langkah selanjutnya. Izinkan Allah Roh Kudus untuk menguasai seluruh hidup kita. Ibarat hidup kita ini seperti sebuah rumah besar. Jangan biarkan Roh Kudus hanya di ruang tamu atau di aula sana.
Tapi izinkan dia memasuki semua, mengambil alih seluruh bagian hidup kita. Karena sesungguhnya diri kita adalah milik Tuhan. Izinkan dia dan jangan takut. Don't be afraid. Jangan takut. Karena dia tahu apa yang terbaik bagi saudara dan saya. Ya, saudara tidak akan menyesal. Saya sekarang, kerjaan saya tiap pagi ketika saya bersaat teduh itu cuma paling nomor satu saya hanya bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah atas kasih karunia Tuhan. Saudara, sekarang saya ini makin lama ikut Tuhan jadi makin cengeng, saudara. Ya karena ingat kasih Allah nangis ya. Karena memang rasa syukur yang begitu besar. Saya tidak menyesali ketika dulu saya serahkan hidup saya. Tahun 2001. Saya waktu itu direktur di sebuah perusahaan di Jakarta. Ketika Tuhan memanggil saya jadi pendeta sepenuh waktu, saya lepaskan seluruhnya. Waktu itu saya juga takut, saudara, saya belum tahu bagaimana ke depannya. Saya tidak tahu nanti makan apa, anak saya 3 masih sekolah semua. Tapi karena saya sudah mengalami kebaikan Allah, sudah mengalami Tuhan dalam hidup saya. Dengan persetujuan istri saya, I give up everything. Saya lepaskan semua pada Tuhan. Dan saudara, I never regret. Aku tidak pernah menyesal. Bahkan aku sangat bersyukur atas keputusanku 21 tahun yang lalu. Ketika aku menyerahkan seluruh hidupku, termasuk pekerjaanku, keluargaku, semuanya diriku pada Tuhan. Saudara, Tuhan tidak menyuruh semua jadi pendeta loh, saudara. Seperti saya katakan tadi, jalan hidup orang yang Tuhan tentukan berbeda-beda. Tapi kalau saudara pun ditentukan jadi pendeta seperti saya, Tuhan pasti sertai. Amin, saudara. Ya jadi enggak usah takut. Dia terlalu baik. Mana ada sih bapak yang mencelakakan anaknya, ada enggak? Ada. Apalagi Allah Bapa yang kasih adanya. Jadi jangan takut, saudara. Hari ini ketika sudah dengarkan firman Tuhan, baik on-site maupun online, pastikan engkau menyerahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Sehingga akhirnya seperti Daud kita bisa berkata dalam Mazmur 37 ayat 25, 26. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Dulu saya pernah muda loh, saudara. Ya tidak ujuk-ujuk jadi tua. Dulu saya pernah jadi bayi, pernah jadi bocah, pernah jadi remaja, pemuda. Dan akhirnya sekarang sudah menjadi tua. Umur saya tahun ini 70 tahun. Jadi saya boleh mengklaim ayat ini bagi diri saya. Karena dulu saya muda, sekarang sudah tua. Tapi saya klaim kebenaran firman Tuhan ini. Tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan Tuhan. Never. Enggak pernah. Ada orang benar ditinggalkan Tuhan. Enggak pernah. Orang benar yang sungguh-sungguh loh. Bukan orang benar yang sekedar orang Kristen. Tapi orang benar yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Yang sungguh-sungguh mengalami Tuhan dalam hidupnya. Tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Never. Tidak pernah. Tiap hari dia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Dan anak cucunya menjadi berkat. Ini saya alami, kita alami. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Dan akhir kata, jangan sia-siakan masa hidup kita yang singkat di bumi ini. Masa hidup kita di bumi, kata Mazmur 90, 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Banyak penderitaan, banyak kesukaran. Berlalunya buru-buru, dia melayang lenyap. Masa hidup kita yang sangat singkat di bumi ini, itu menentukan nasib kita dalam kekekalan.
Apa yang akan kita alami untuk selama-lamanya. Di bumi hanya 70-80 tahun. Lebih daripada itu tidak maksimal. Tapi apa yang kita lakukan di bumi ini menentukan nasib kita dalam kekekalan. Karena itu, dalam masa hidup kita yang singkat di bumi ini, kita mau berjanji hari ini bahwa kita ingin mengenapkan kehendak Allah Bapa. Yaitu kita semua bukan hanya sekedar mau menjadi anak Allah, tapi kita semua mau menjadi anak Allah yang seperti Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan.